Halo semua, selamat datang ke webinar kita, webinar kedua, di mana kita cerita bagaimana teman-teman bisa menjadi eksportir untuk coconut charcoal langsung dari pabrik. Perkenalan, nama saya Grigori. Oke, teman-teman, tolong bantu menulis di chat apakah bisa dengar saya dengan baik. 123, tolong bantu menulis di chat apakah bisa dengar saya dengan baik. Aman, Pak Muhammad menulis aman, yang lain-lain oke, sudah mulai aman, bagus. Nah, luar biasa. Sekarang teman-teman, saya merasa hampir semua pernah sudah kenal saya. Ada yang belum kenal saya, ada yang belum tahu siapa saya mengenai pabrik kami, atau sudah semua kenal. Jadi biar kita bisa langsung ke materi dan sesi tanya jawab. Oke, nah saya lihat ada yang kenal, ada yang belum kenal. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung ke materi hari ini dan saya juga perkenalan karena ada beberapa teman-teman yang belum kenal saya. Oke, topik hari ini itu menjadi eksporter coconut charcoal briquette untuk shisha dan hookah. Teman-teman tolong bantu menulis di chat apakah bisa lihat layar saya dengan baik dengan presentasinya. Oke, bisa. Next. Nah, jadi agenda untuk hari ini kita berkenalan sekali lagi, kemudian kita cerita bagaimana kita bisa berkomunikasi, berhubungan dengan buyer. Kita bicara mengenai harga produk dan cara kerja dengan pabrik. Ini topik hari ini. Jadi sekitar 40 menit sampai 1 jam materi hari ini rekaman akan tersedia. Nah, kita langsung mulai. Bagi Anda yang belum kenal saya, walaupun saya lihat kebanyakan sudah kenal saya ya, tapi sekali lagi, nama saya Grigori Ryabtsov. Saya sudah 10 tahun lebih berpengalaman di ekspor. Dan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, beberapa tahun yang terakhir, terus-menerus fokus ekspor di, sebentar teman-teman. Oke. Fokus ekspor khusus untuk coconut charcoal. Nah, ini pabrik kami. Pabrik kami berlokasi di Magelang, dan saya tahu beberapa teman juga sudah pernah ke lokasi kami. Coba saya tunjukin videonya mengenai pabrik kita. Silahkan nonton video dulu. Nah, ini unit pertama kami, pabrik kami. Seperti ini kelihatan, pintu masuk, ya cukup panjang, besar. Nah, ini di dalamnya unit 1. Tempat produksi nomor 1 sama unit nomor 2. Ini di seberang jalan ya, jadi satu unit di satu jalan, satu unit di seberangnya gitu. Nah, luar biasa, baik. Teman-teman tolong menulis di chat siapa yang sudah sudah kenal di Zoom kemarin. Baik, bagus sekali. Tapi teman-teman ada yang belum kenal kami. Siapa yang sudah pernah kunjungi pabrik kita? Ada yang sudah datang ke pabrik kami? Semua diam-diam. Oke, kalau belum, oke, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut. Jadi, kami ekspor kebanyakan ke Amerika Serikat, Australia, negara Arab, dan Eropa juga. Kami juga adalah eksporter lengkap, jadi semua dokumen untuk ekspor kami handle sendiri dan membantu teman-teman. Nah, sekarang tolong bantu di chat kita kenalan dulu ya, menulis dari mana dan apakah sudah pernah ekspor. Misalnya menulis saya dari Jakarta, sudah pernah ekspor misalnya charcoal atau sudah pernah ekspor atau mangustin atau apa gitu ya. Ayo menulis di chat biar kita perkenalan dulu. Saya lihat juga teman-teman saat ini seperti apa. Kabumen Balom, belum mungkin. Dari Maluku sudah pernah ekspor belum? Belum. Oke. Ayo siapa lagi? Medan sudah pernah ekspor belum? Jogja belum? Biar saya juga mengerti, saya cerita di level mana karena Tasikmalaya sudah, dari Tasikmalaya Pariwi sudah ekspor apa saja Pak? Bandung belum, oke. Jogja belum, Handoko dari Jogja belum, masih baru, FAUD Banjarnegara belum, oke.
Oke, nah kebanyakan saya lihat pada teman-teman ini pemula semua, Sleman belum. Oh, Sleman dekat sekali ke Magelang, ke tempat kami. Pak Rivi, Charcoal Briquette Minister. Oke, luar biasa. Nah, Pak Rivi yang sudah sudah punya pengalaman. Yang lain baru-baru pemula. Oke, teman-teman. Sekali lagi, di Zoom sebelumnya ada di grup Telegram, bisa nonton videonya. Kita membahas mengenai apa itu charcoal, siapa adalah pengguna charcoal, kenapa charcoal begitu populer. Apakah perlu saya ulangi sedikit bagi yang mungkin belum nonton video sebelumnya? Jadi sekali lagi ya, saya secara singkat aja. Kami produksi coconut charcoal briquette. Apa itu coconut charcoal briquette? Di mana digunakan? Digunakan di shisha. Teman-teman mungkin pernah, kalau nggak pernah rokok shisha, tapi paling nggak pernah lihat ini alat shishanya ya. Jadi kami produksi yang adalah charcoal seperti ini ya, tapi yang memang kualitasnya lebih tinggi lah ya. Jadi charcoal ini adalah bahan untuk memanaskan shisha biar orang rokok. Nah, sekarang teman-teman bilang, kok kecil gitu barangnya, masa bisa ekspor berkontainer-kontainer? Tidak bisa, memang Indonesia per bulan ekspor ratusan kontainer charcoal ke seluruh dunia. Jadi sebenarnya ini barang kelihatan kecil, tetapi sangat-sangat dibutuhkan dan diwajibkan oleh semua perokok shisha. Walaupun barangnya gak kelihatan, tapi sangat-sangat bisa bikin untung. Nah, seperti ini, orang duduk, rokok shisha, menikmati. Nah, ini di sini adalah cuan kita. Nah, bentuk macam-macam, ada cube, debagging, dan lain-lain. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke komunikasi dengan pembeli. Komunikasi dengan pembeli, karena saya lihat teman-teman untuk shisha. Nah, Pak Edi sudah belum pernah ekspor, tapi sudah ada kontak dengan buyer luar negeri, Timur Tengah, luar biasa. Teman-teman, selain Pak Edi, siapa lagi sudah punya kayak kontak atau punya permintaan dari buyer untuk shisha? Bukan shisha, untuk briquette shisha. Masa Pak Edi doang? Yang lain gimana, teman-teman? Belum sama sekali, belum. Yang siapa sudah punya, kira-kira punya, sudah pernah ketemuan dan deal revisi kontrak, luar biasa, tapi bayar hilang setelah revisi. Oke, Pak Muhammad, oke, Pak Rivi, saya sedang bernegosiasi, luar biasa. Pak Fazal, lagi approaching Minister di Timur Tengah, luar biasa. Nah, bagus. Nah, bagus sekali. Nah, jadi kebanyakan memang permintaan untuk charcoal itu sangat-sangat tinggi. Kebanyakan tidak cuma dari dari Timur Tengah, tetapi dari Amerika Serikat, dari Eropa, dari Australia, dari mana-mana banyak sekali permintaannya. Nah, terus pertanyaan sekarang, bagaimana bisa kita mengerti apakah klien itu benar-benar adalah pembeli atau enggak? Jangan sama seperti yang tadi, siapa yang menulis? Ada orangnya mau jadi-jadi tapi habis itu hilang gitu ya. Siapa yang menulis tadi? Lagi approaching terus gak jadi-jadi. Sudah sering kontraksi dealing sama buyer, tapi selalu di-reject karena masalah shifted di Indo mahal. Nah, bagaimana kita, kok bisa misalnya Ibu Krishna menulis, kok di-reject tapi lain bisa ekspor. Kenapa kita bisa ekspor puluhan kontainer? Kenapa secara keseluruhan setiap bulan ratusan kontainer charcoal itu terekspor? Kok lain bisa, kita nggak bisa? Nah, hal utama, ketika kita mendapatkan buyer, kita harus mengerti apakah dia benar-benar adalah pembeli atau tidak. Kok bisa? Ya, kadang-kadang ya, ada orang-orang cuma tanya-tanya gitu, atau kompetitor, atau apa gitu, tapi nggak beli. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak mengalami, dapat bayarnya, dia tanya-tanya mulu, tanya sana, tanya sini, tanya-tanya mulu-mulu, tapi hilang gitu. Pernah nggak? Tadi ada yang menulis beberapa yang sudah pernah. Nah, pernah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengerti khusus untuk charcoal? Kenapa charcoal? Karena ya memang saya fokus hanya di charcoal. Apakah itu bayar benar-benar sesuai atau enggak? Nah, pertama-tama kita harus mengerti bahwa apakah bayar itu ngerti enggak spesifikasi dari charcoal, apa yang dia cari? Pernah nggak teman-teman mengalami ketika bayar datang dan bilang, saya mau charcoal.
Ditanya spesifikasi apa? Nah, spesifikasi apa saja kita punya? Yang pernah hadir di webinar sebelumnya hari Senin. Siapa yang ingat? Spesifikasi paling penting di charcoal. Ada yang ingat nggak? Oke, saya ingatin. Bau. Betul sekali Pak Aris, bau. Nah, pertama jelas kenapa menggunakan coconut charcoal karena ya tanpa bau. Betul sekali, itu penting sekali. Kedua, edge content. Apa itu edge content? Itu abu-abunya. Apakah tebal atau tidak? Kenapa tidak menggunakan charcoal dari kayu atau charcoal dari apa yang hal-hal lain untuk rokok shisha? Karena pertama bau, kedua abunya gelap, hitam, kelihatan nggak enak gitu loh pas dirokok. Betul sekali Pak Edi, bau dan warna abu-abu dan edge content, betul sekali. Edge content berapa? Jadi ketika kita ketemu buyer, khusus untuk charcoal, sekali lagi kita bicara mengenai charcoal. Kita langsung tanya, you mau edge content berapa? Kalau orangnya nggak ngerti, ya itu langsung kita kok. Kalau dia buyer benar-benar kenapa dia nggak ngerti? Berarti dia nggak tahu. Edge color kita tanya, apakah dia ngerti atau enggak? Drop test. Teman-teman, ingat drop test itu apa? Yang hadir di Zoom kemarin. Masih ingat drop test? Nah, oke. Saya ingatin, drop test itu ketika, betul sekali Pak Aris, kalau dijatuhkan charcoalnya, penting sekali kenapa? Kekuatan arangnya, betul sekali. Penting kenapa? Karena misalnya ada klien kita rokok kayak gini, misalnya wanita duduk rokok shisha, itu di Eropa misalnya. Tiba-tiba ada angin, cube kita jatuh, gitu. Arang kita jatuh. Wah, gitu, pecah ke pakaian kemana-mana gitu. Kebakar. Bayangkan aja ya. Nah, makanya harus jangan sampai pecah-pecah. Oke, jadi pas ketika kita ketemu pembeli, oh ya stop teman-teman, apakah ambil pena dan buku catatan enggak? Ambil sekarang pena dan buku catatan karena informasi yang saya kasih ini sebenarnya pengalaman bertahun-tahun. Yang lain nggak akan share. Saya share dengan teman-teman supaya teman-teman gampang bisa mendapatkan bayar. Betul Pak Edi, briket dijatuhkan dari ketinggian tertentu 3 kali nggak pecah bagus. Nah itu dia namanya drop test. Berapa kali kita jatuhin? Berapa kali kita jatuhin charcoalnya? Kapan dia pecah? Nah di sini sekali lagi catat, buyer kita cek aja. Buyer dia ngerti dia mau beli apa. Drop testnya berapa? Dia tahu apa itu drop test. Dia tahu burning time itu apa. Berapa lama waktu kebakaran untuk briket. Nah, sekarang pertanyaan saya, misalnya kalau semua langsung dia tahu, saya mau H2,2, saya mau warna color natural, saya mau drop test 5 kali, saya burning time like 2 jam, gitu, tanpa bau. Apakah buyer itu bagus, cocok, teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Cocok ke buyer kayak gitu, bagus nggak? Nah, betul. Buyer itu cocok dan bagus. Langsung harus diperhatikan, langsung diutamakan dari lain-lain. Tapi kalau misalnya buyer bilang, wah, semua aja. Saya mau apa gitu. Nah, itu sudah dipikir-pikir dulu. Loh, dia serius atau dia cuma nanya-nanya? Atau dia juga pemula? Jangan-jangan teman-teman itu pemula ketemu sama pemula, saya bilang. Selalu gitu. Itu kalau pemula eksportir, ketemu sama pemula importir, pusing. Mending teman-teman kalau tahu, ada beberapa permintaan. Satu permintaan dia ngerti semua. Nah, mending fokus di sana. Kemudian kita tanya, yuk mau tipe produk apa? Mau umumnya itu cube, finger, atau hexa. Kita tanya, yuk mau apa? Kalau buyer jawab, saya mau semua. Itu sudah kita pikir-pikir. Karena biasanya bentuk itu tergantung dari negara. Misalnya di Australia kebanyakan suka hexa dan finger. Misalnya di Rusia suka cube ukuran 25 atau 22. Di Jerman suka ukuran cube ukuran 26, 27 lebih besar. Nah, kalau misalnya Bayar tiba-tiba, saya mau semua gitu. Nah, itu tanda tanya. Apakah serius atau enggak? Ngerti nggak teman-teman? Jadi, selalu edge color test.
drop test dan lain-lain. Kemudian, teman-teman, pertanyaan penting sekali biar kita tahu buyer itu serius. Kenapa kita harus tahu buyer itu serius, tahu nggak? Biar kita ketika kita bernegosiasi sama buyer, dia tiba-tiba hilang gitu. Oke, kita tanya, dia tahu nggak packagingnya seperti apa? Packagingnya dibungkus seperti apa? Karena charcoal itu harus dibungkus dalam kardus. Kan nggak mungkin dia bawa karung gitu ya, masukin ke kontainer. Nah, ditanya, dia tahu nggak packagingnya seperti apa? Karena di charcoal secara umum ada dua tipe packaging. Ada inner box, seperti ini, jadi per 1 kilo atau per 500 gram atau per 250 gram. Dan ada namanya master box, itu di mana kita bisa masukin langsung curah atau masukin inner box-nya. Nah, kenapa itu penting? Karena pengaruh harga. Sangat-sangat pengaruh harga, teman-teman. Jadi kita juga harus tanya, buyer kita ngerti nggak packagingnya seperti apa? Kalau dia ngerti packagingnya, kita tanya apakah dia sudah punya desain untuk packaging. Misalnya seperti ini, desain kan masing-masing berbeda-beda, brandnya masing-masing berbeda-beda. Kalau klien kita bilang, oh ya saya ada desain, oh ya saya tahu semua, oh berarti ini buyer bagus. Tapi kalau dia bilang belum, nah ditanyakan. Dan kemudian volume, berapa dia mau beli. Sekarang teman-teman, ini sangat-sangat penting. Volumenya, karena kadang-kadang buyer itu omong kosong, omong besar gitu. Dia bilang, oh saya mau volumenya itu 1000 ton. Apakah masuk akal nggak? Ini aja teman-teman. Jujur, di charcoal, khusus untuk charcoal untuk shisha, memang volumenya besar. Memang volumenya besar. Tetapi secara umum, contoh aja, kalau teman-teman punya salon mobil, jual mobil gitu, terus ada kemungkinan nggak ada datang buyer ke salon mobil dan bilang, saya mau beli 100 mobil. Bisa kayak gitu? Ya bisa aja, tapi mungkin ya sekali selama 10 tahun ya. Biasanya buyer kalau datang ya paling beli 1 mobil atau 2 mobil. Ya maksimum 3 mobil lah. Tapi umumnya 1 mobil. Sama saja di charcoal. Buyer kita umumnya beli 1 kontainer, 2 kontainer, 3 kontainer. Bisa nggak buyer beli 100 kontainer? Ya ada kayak gitu juga. Tapi umumnya itu sangat-sangat ya jarang gitu loh. Oke, next. Jadi di sini kita juga lihat sebenarnya bayarnya itu minta berapa volumenya. Apakah dia minta 1 kontainer, 2 kontainer, atau 10 kontainer. Kalau 10 kontainer itu curiga. Apakah dia serius atau enggak gitu loh. Kita punya 2 tipe kontainer, 20 feet sama 40 feet. Di 20 feet bisa muat sampai 20 ton, di 40 feet bisa muat sampai 27 ton. Jadi teman-teman, ayo saya catat dan lihat kira-kira bayar kita itu termasuk kemana. Nah, terus gimana kalau bayar kita itu nggak ngerti speknya, tapi minta 1000 ton gitu. Apakah nolak atau enggak? Gimana menurut teman-teman? Ayo menulis di chat. Tuh, diam semua. Ayo kalian dengerin atau putus-putus. Oke. Alasan putus-putus ya. Nah, kalau misalnya orang tiba-tiba bilang, oh saya mau 1000 ton. Hanya dia benar-benar ingin untuk coconut charcoal untuk shisha atau mungkin dia cari barang lain. Karena seringkali charcoal ini ada banyak penggunaan. Ada untuk activated charcoal, itu lain hal lain. Ada untuk barbecue, hal lain lagi. Ada untuk metalurgi, hal lain lagi. Seringkali juga klien bilang, oh saya mau 1000 ton. Kok 1000 ton kemana? Gak ada, gak masuk akal 1000 ton beli. Oh ternyata dia itu mau untuk charcoal untuk activated carbon. Itu beda, produknya berbeda teman-teman. Gitu. Jadi kita juga harus perhatiin, harus ngerti. Jangan saat kita berkomunikasi dengan klien, tidak klien bermaksud produknya berbeda. Karena namanya mirip. Nah ini Pak Faisal, jangan serius tinggalkan. Jangan. Kita tanya dulu, siapa tahu dia itu sebenarnya mau barangnya apa? Apakah untuk shisha atau enggak? Karena kalau untuk shisha kan masuk akal. Tapi kalau misalnya untuk activated carbon, ya itu lain. Gitu. Oke, next. Untuk harga, tadi ada yang menulis bagus sekali. Pak Edi menulis, calon buyer saya
beberapa serius minta kualitas bagus, tetapi harga minta murah. Nah, itu betul sekali. Buyer yang serius dia selalu akan nego. Dia selalu cari murah. Gak mungkin buyer yang serius cari mahal kan? Gak masuk akal ya. Mas, selalu buyer itu selalu tekan harga ke bawah. Tapi sekarang teman-teman, pertanyaan saya mengenai harga. Kadang-kadang kita menawarkan harga, buyer bilang kemahalan. Kita tanya, yuk sebenarnya target price-nya berapa? Yuk mau harganya berapa? Yuk rencana beli dengan harga berapa? Dan buyer itu biasa dia jawab, oh saya harga segini. Nah, di sini kita juga harus lihat, apakah harga itu masuk akal atau enggak. Karena sering kali buyer itu ngomong aja. Sering kali buyer bilang, oh saya cari charcoal dengan harga $900. Coconut charcoal tidak ada harga $900. Tidak ada. Sudah bertahun-tahun tidak ada. Mungkin 5 tahun yang lalu ada harga kayak gitu. Sekarang sudah tidak ada kayak gitu. Nah, jadi langsung kita tahu, oh itu benar dia masuk akal atau enggak. Sama seperti dengan mobil. Misalnya kita datang ke salon mobil dan kita bilang, saya mau beli Alphard. Alphard harganya berapa? Ya 1,2 M. Terus buyer bilang, wah saya mau Alphard tapi harga 700 juta. Masuk akal enggak? Enggak, sama saja di charcoal. Ada barang, ada harga. Kualitas mana? Kualitas kita diukur dari jumlah cashnya umumnya dan dari drop test. Semua charcoal itu ya wajib tanpa bau, tanpa asap, tanpa apapun gitu. Diukur dari jumlah ashnya sama dari jumlah kekuatannya gitu loh. Kalau waktu bakar ya kurang lebih semua sama sih. Pak Edi menulis, kebanyakan buyer untuk shisha minta 100% charcoal. Memang coconut charcoal, memang untuk shisha harus 100% coconut charcoal. Tetapi kalau buyer minta harganya di bawah misalnya 1.300, untuk saat ini, untuk bulan Juni 1.300, itu artinya dengan full packaging. Ya, full packaging artinya inner box, master box. Jadi intinya artinya dia itu mau campur kayu. Ada banyak pabrik yang campur kayu, harganya murah meriah gitu, karena kayu murah sekali. Tapi kualitasnya lain. Jadi di sini sekali lagi, kalau buyer ada harga, ada barang. Ngerti ya? Kemudian shipping terms. Shipping terms, pengiriman, bagaimana mengirim. Tadi juga ada yang menulis bahwa, oh shippingnya mahal. Ya memang shippingnya untuk apapun mahal sekarang. 2-3 kali lipat daripada yang sebelum pandemi. Nah, shipping terms, kliennya maunya apa? Kalau misalnya klien bilang, oh saya mau sampai door to door, jangan ambil teman-teman. Itu nggak serius. Kita sebagai eksportir, atau apalagi kita sebagai pabrik, nggak mungkin bisa melayani door to door. Pusing sekali. Oke, sekarang cara kerja sama dengan pabrik, teman-teman. Cara kerja sama dengan pabrik. Bagaimana misalnya, oh ya, saya punya klien cukup serius. Pertama-tama, yakin pembeli itu benar. Yakin pembeli itu mau beli memang charcoal, coconut charcoal untuk shisha. Jadi dia kurang lebih ya masuk akal gitu loh. Dia bukan itu 10.000 ton mau beli. Ya. Kemudian setelah itu silakan WhatsApp ke pabrik ke kami. Nomor WhatsApp selalu ada di Telegram. Dan berkenalan misalnya, oh saya Pak Muhammad, oh saya Pak Ari, berkenalan saya lagi ikut webinar Mr. Greg, atau saya lagi di grup agen gitu, agen charcoal. Nah, boleh nggak saya ada buyer, dia sudah serius, saya sudah cek, dia benar-benar ngerti speknya, dia sudah punya design box, dia siap gitu, bagus lah. Boleh nggak? Oke, baik. Habis itu kita membuat grup WhatsApp di mana ada you sebagai agen atau reseller, kami sebagai pihak pabrik dan pembeli. Kenapa kita perlu membuat grup WhatsApp? Karena seringkali buyer itu tanya banyak kali pertanyaan. Dan kalau itu kan tidak mungkin bisa menjawab semua pertanyaannya. Ujung-ujung harus tanya kita ke pabrik. Nah, di sini kita langsung bisa menjawab ke klien, dan kamu sebagai agent bisa terus-menerus kontrol gitu. Itu hal satu. Kedua, jangan berpikir bahwa pembeli itu cuma hubungi kamu doang. Pembeli itu ya hubungi sana sini, gini. Jadi seringkali apa yang terjadi?
Misalnya si Pak Ari gitu, dia bilang, oh saya ada pembeli, si Muhammad dari Timur Tengah. Oke, baik, kita bikin grup. Kita cek ternyata si Muhammad sudah pernah hubungi misalnya si Billy, agent lain, dan dia hubungi dia kemarin. Jadi kita bisa kirim, oh screenshot, nah coba lihat ini tanggal segitu, agent lain sudah bawa klien ini. Jadi kamu sama ini ya, itu kompet gitu loh. Jadi biar gak tabrakan. Di sini paham teman-teman? Kemudian cara kerja sama pabrik. Lanjut, cara beli. Ada dua caranya. Kita bisa jual FOB. Jadi FOB artinya semua pengiriman, semua dokumen ekspor, penerima uang dan lain-lain itu diurus oleh pihak pabrik. Jadi itu cuma ya bawa klien aja, Kak. Habis itu ya udah cuma lihat aja gitu. Dapat komisinya. Nah, boleh FOB boleh. Boleh X warehouse. Pilihan kedua itu di mana kita kasih ke you langsung. You datang ke pabrik, bawa truk sendiri, ambil sendiri, bawa kemana mau gitu. Terserah. Ngerti ya? Di situ apa? Ya, you urus semua dokumen sendiri. Dua-duanya boleh. Dua-duanya kita terbuka. Untuk sampel dari pabrik boleh 1 kilo secara gratis kirim ke luar negeri. Ongkos kirim dari pembeli. Kunjungan pabrik boleh juga apabila sudah ada klien yang serius gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Hari ini memang kita bikin pendek, bukan seperti yang hari Senin kemarin. Boleh mencatat pertanyaan atau boleh buka mic-nya, saya memperboleh buka mic-nya. Boleh unmute dan tanya pakai suara. Pak Jufri tanya, kalau prosedur untuk supplier pabrik untuk bahan baku, untuk prosedur Pak Jufri silahkan WhatsApp ke kami akan bantu. Di sini sebenarnya grupnya khusus untuk eksportir yang mau jadi eksportir. Oke, sekarang teman-teman, boleh buka mic-nya, boleh nyalain kameranya, boleh bertanya, ini waktu untuk kita berdiskusi, bebas. Pak Kelvin tanya, Mister, bagaimana mengatasi harga pengiriman yang tinggi ke buyer? Harga pengiriman apanya? Kontainer? Atau gimana Pak Kelvin? Boleh buka mic-nya, kita diskusi biar lain-lain juga bisa dengar. Harga kontainer tidak bisa mengatasi, itu di luar kemampuan pabrik atau kita. Ini harga semua buat semua orang lain juga. Jadi ya klien tidak bisa komplain karena persaingan kliennya, misalnya klien mau impor ke Lebanon, persaingan dia yang impor juga dapat harga sama. Ke Lebanon misalnya untuk 40 feet itu harganya sekitar $15.000. Ya persaingannya juga bahwa harganya $15.000, ada pilihan lain. Apakah charcoal pro hanya untuk shisha dan hookah bisa untuk barbecue? Sekali lagi teman-teman, kami fokus hanya di shisha barbecue untuk shisha atau hookah. Kita tidak produksi barbecue. Ini produk berbeda sekali lagi. Pak Irwan tadi angkat tangan, boleh tanya silakan. Halo Mister. Halo. Ya silakan. Ya. Jelas ya Mister? Jelas silakan. Saya mau tanya untuk harga yang kemarin Senin itu kan 1.475 FOB ya Pak Mister. Itu harga untuk as yang premium, super premium atau yang di bawah premium? Teman-teman, sekali lagi yang seperti kemarin saya juga cerita, jangan kita menggunakan kayak istilah premium atau super premium karena itu membingungkan karena memang semua berbeda. 1475 harga ini untuk full packaging untuk super premium, dianggap super premium. Itu Ash 2,2 dan ke bawahnya teman-teman. Kalau Ash 2,5 ke atas itu harganya 1375 segitu. Perbedaan sekitar $100. Terjawab Pak. Terima kasih Mister. Terima kasih. Ya, nanti di grup kita akan update terus harga, mungkin setiap minggu kita update harga biar teman-teman tahu. Pak Krisna tanya, kenapa sekarang kebanyakan buyer minta CNF shift ketika kita kasih harga tapi malah reject karena kemahalan? Bagaimana cara mengatasi
SEER dengan ocean freight yang mahal. Ya, teman-teman lihat ratusan kontainer per bulan buyer beli. Jadi kalau buyer nggak beli ya dia serius saja. Dan dia minta CIF, jangan urus CIF, FOB aja. Karena untuk CIF untuk klien lebih gampang. Pak Muhammad tanya, bagaimana jika buyer meminta sampel namun sekaligus meminta sampel full packaging tanpa membayar TP? Untuk sampel kita bisa kirim sampel charcoal. Tentu saja kita masukin ke box yang polos, ya, box polos. Box polos jadi dikirim charcoalnya gitu. Untuk klien dari luar negeri, pengiriman sampel, sampelnya itu gratis, tapi biaya pengiriman itu ditanggung oleh pembeli. Misalnya mau ke Amerika Serikat, kirim sampel ke Amerika Serikat itu sekitar Rp1.200.000 untuk 2 kilo. Kan dihitung 1 kilo plus packing jadi 2 kilo gitu ya. Itu 1.200.000. Jadi buyer harus transfer ke you atau misalnya ke pabrik langsung 1.200.000 baru kita ya urus lewat FedEx kirimnya. Terjawab Pak Muhammad Abbas. Tapi kalau misalnya lagi lihat, kalau buyer serius, you sudah kenal buyer itu dari dulu, dia mungkin beli barang lain dari kamu. Ya boleh nggak apa-apa, you sendiri tanggung untuk pengirimannya. Tapi sekali lagi saya selalu sarankan, ini salah satu tanda, apakah buyer serius atau enggak. Bisa nggak dia bayar $80 untuk pengiriman sampel? Kalau dia nggak bisa bayar $80 untuk kirim sampel, gimana dia nanti bayar $30.000 untuk kontainer? Benar nggak? Banyak buyer yang gagal deal karena harga shipping yang tinggi, Mister. Pak Kelvin, sekali lagi, harga shipping sudah lama sekali begitu tinggi, dan sebenarnya sekarang semakin turun loh. Dulu ke Amerika Serikat harga 40 feet itu $28.000. Sekarang ke Amerika Serikat sekitar $20.000. Jadi harganya semakin turun. Dan persaingan mereka ya, harga tetap sama, jadi ya oke lah. Kontainer yang biasanya dipakai apakah standar atau river container? Ibu Sulistia atau kontainer yang dipakai itu biasa, tidak perlu river. River itu adalah kulkas. Kulkas tidak perlu untuk charcoal. Bagaimana jika meminta kemasan sudah full print? Nggak bisa. Karena Pak Muhammad, nggak bisa full print karena untuk printing volume besar itu menggunakan mesin offset. Mesin offset itu sekali jalan itu beberapa ribu pieces. Ngerti ya? Jadi nggak bisa cetak satu piece aja untuk kardusnya. Itu langsung beberapa ribu pieces. Untuk offset, untuk persis. Paling kalau dia mau ya bisa dipercetakan biasa ya pesan, tapi pasti itu akan berbeda, bahannya berbeda. Untuk agent seperti kami, Pak Rian tanya, untuk SEER, bisa mendapatkan konten foto dan video tentang charcoal dari pabrik SEER untuk dipromosi di grup atau sosmed. Pak Rian, karena sering kali salah digunakan foto video kami di website lain, dibilang, oh itu pabrik kami atau produksi kami, jadi kami tidak membagi foto video, semua foto video kami memiliki ada tulisan nama pabrik kami. Tetapi kalau you bikin grup bersama klien di WhatsApp, tentu saja kami memberikan semua foto video di grup tersebut, di grup WhatsApp. Jadi kalau klien oke serius bikin grup WhatsApp, baru kita kirim gitu. Oke, terjawab Pak Rian, paham. Mr. Yapsab, bisa share nomor WhatsApp pabrik untuk membuat grup kita dengan calon buyer. Ya, nanti di grup Telegram share lagi kita. Apakah bisa dijelaskan tentang volatile meter? Bisa Pak Irfan, tapi tidak ada gunanya. Kalau klien tanya volatile meter, itu artinya klien tidak profesional atau baru pemula, karena volatile meter sama sekali tidak pengaruh apapun. Ada pengaruh, tapi begitu jauh. Jadi itu sama seperti Pak Irfan datang ke salon mobil, mau beli mobil, terus tanya, tebal cat di belakang mobil itu berapa mili? What? Bisa bayangkan ya, orang di salon mobil tanya apa, pengaruh apa? Ngerti ya? Jadi sama saja, kalau buyer tanya yang aneh-aneh itu, ya artinya buyer baru pemula. Jadi itu sama sekali nggak pengaruh kualitas, pengaruh apapun. Jadi sebenarnya nggak perlu dibahas. Kelvin tanya, saya bingung karena buyer
dari Irak mengatakan harga pengiriman mahal, tapi ada buyer lain dari Irak yang tetap memasang dengan harga pengiriman yang sama. Ya betul, semua ratusan kontainer itu harganya ya puluhan ribu dolar sekarang. Jadi ya kalau buyer bilang mahal ya mahal udah. Tapi tetangga dia yang impor ya, impor dengan harga ya segitu. Memang marketnya kayak gitu. Pak Muhammad Abbas, maaf, Mister, sedikit melenceng. Apakah shisha charcoal dapat digunakan untuk dupa atau bakhur? Kurang tahu, kurang tahu. Kurang tahu. Biasanya untuk shisha, kurang tahu. Gak pernah ditanya untuk dupa. Sir, untuk harga 1475 itu sudah termasuk FOB. Kalau saya mau ambil untung kira-kira jadi berapa? Untuk harga 1475 kita memberikan bonus untuk komisi. Oh teman-teman, ini sebentar lagi Zoom habis, langsung masuk ke link yang sama ya. Karena Zoom-nya ini habis, kita lanjut untuk tanya jawab ya. Kalau linknya ini tiba-tiba putus, langsung kita masuk lagi ya, linknya sama. Jadi untuk Ibu Dea, Sir, untuk harga ini sudah termasuk FOB dan kami kasih bonus sebesar 15 sampai 25 dolar. Teman-teman bisa juga menaikin harga sendiri.